الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita bisa melanjutkan kembali kajian rutin tafsir Ibnu Katsir, yang insyaallah pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kita sampai pada ayat 188. Ayat-ayat yang kita kaji ini adalah ayat-ayat yang ada kaitannya antara satu dan yang lainnya. Artinya di dalam ilmu tafsir itu ada munasabah, ya, kecocokan. Jadi kalau kita membawakan satu ayat, kita lihat ayat sebelumnya itu berkaitan tentang apa. Jadi kalau ada orang yang membawakan satu ayat kemudian digunakan untuk dalil-dalil tertentu, maka tidak bisa kita langsung membenarkan. Karena apa? Karena kita lihat dulu munasabahnya, kaitannya, ya. Ayat ini untuk apa? Ayat ya terkait dengan kasus apa. Nah, seperti itu. Maka hari ini kita juga akan melanjutkan ayat 188 dari surat Al-Baqarah. Bisa dibuka Al-Quran yang di bawah, atau sudah hafal ya, insyaallah. Insyaallah sudah hafal semua. Nah, tinggal kita mengkaji tafsirnya, ya. Kalau sudah hafal kita kaji tafsirnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa la taqulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukam litakulu fariqam min amwalin nasi bil ismi wa antum ta'lamun. Allahumma arhamna bil Quran. Kita malam hari ini akan mengkaji satu ayat yang tidak panjang seperti ayat sebelumnya, ya. Jadi ayat ini sangat pendek, tetapi maknanya yang sangat luas. Yang kita kaji pada malam hari ini, Allah berfirman, "Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil." Dan janganlah kalian memakan harta amwalakum. Ini kalau diartikan secara bahasa harta kamu, ya. Tapi kalau diarti terjemahannya harta, ya, harta di antara kamu, ya. Padahal amwalakum itu artinya hartamu, kan gitu, ya. Tapi di sini diartikan amwalakum bainakum, yaitu harta di antara kalian. Jadi kita tidak boleh memakan harta
ya, orang lain, harta di antara kita. Ya. Nah, kita nanti akan bahas ya, terkait dengan tafsirnya seperti apa. Wala taqulu amwalakum bainakum bil batil. Jadi jangan kalian memakan harta di antara kamu dengan cara yang batil. Wa tudlu biha ilal hukam. Sudah sudah menggunakan harta atau memakan harta dengan cara batil, sudah tahu kalau itu tidak dibolehkan, sudah tahu dia melakukan dosa memakan harta orang lain ini, sudah seperti itu, wa tudlu biha ilal hukam. Orang yang memakan harta ini sudah tahu dosa, dia melakukan ya sebuah perbuatan untuk dikuatkan bahwa apa yang dia lakukan itu sebuah kebenaran. Akhirnya dia datang kepada hakim. Nah ini sudah tahu dia makan haknya orang lain, sudah tahu dia melakukan dosa, kemudian dia memperkuat apa yang dia lakukan itu supaya dianggap benar, dia datang kepada seorang hakim. Litakulu fariqam min amwalin nas, ya, untuk memakan ya hartanya orang lain itu bil ismi, yaitu dengan cara yang tidak benar, dengan melakukan dosa. Wa antum ta'lamun, sedangkan kamu itu mengetahui kalau itu adalah sebuah dosa. Nah ini ya. Jadi terkait ayat ini kita masih mengkaitkan dengan ayat sebelumnya. Apa kaitannya? Ya, kalau kemarin itu kita membahas tentang dibolehkannya berhubungan suami istri pada saat bulan Ramadan di malam harinya. Kemudian boleh makan dan minum. Nah, ini kaitannya apa dengan memakan harta ini? Ya. Nah, ini para ulama tafsir wala ta'kulu yang menggunakan wawu ini berarti masih ada kelanjutan. Ketika pada bulan Ramadan makan dan minum itu dibolehkan ya, dengan makan makanan, minuman punya kita sendiri dibolehkan ya. Tetapi pada siang harinya kita berpuasa. Berpuasa itu apa maknanya apa? Menahan ya, menahan. Maka di sini kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala wala taqulu amwalakum, ada kaitannya dengan menahan. Yaitu apa? Menahan tidak menggunakan harta atau memakan harta orang lain. Wala ta'kulu. Maka ulama tafsir juga memberikan pemahaman kepada kita kenapa memakai kalimat ta'kulu. Ya, ta'kulu ini kan artinya apa, Pak? Memakan ya, kamu memakan ya, ta'kulu, akala ya'kulu. Terus kemudian kaitannya dengan memakan harta. Memakan harta. Ta'kulu amwalakum. Janganlah kamu memakan harta di antara kalian. Artinya di sini yang pertama ulama tafsir memberikan pemahaman kepada kita kenapa menggunakan ta'kulu, memakan. Ya. Jadi makan di sini itu adalah satu kebutuhan pokok ya. Kalau orang itu sudah berbicara makan atau tidak makan, maka urusan makan ini kebutuhan apa, Pak? Kebutuhan pokok ya. Maka Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimat makan
Nah, yang kedua, ulama tafsir juga memberikan pemahaman kepada kita kalau sudah urusan makan itu kadangkala hilang pertimbangan. Ya, kalau sudah lapar sekali urusan perut, maka ya dibelan-belan nih Pak, ya. Panas, hujan, sampai berkelahi-kelahi juga ya. Banyaknya terjadi peperangan itu juga diantaranya urusan apa? Masalah perut, masalah makan. Jadi masalah makan ini adalah masalah yang pokok, masalah yang urgent di dalam kehidupan seseorang. Sehingga Allah menggunakan kalimat jangan kalian memakan, ya, memakan harta. Maka memakan ini juga di sini kita gunakan juga untuk menggunakan, memakai, ya. Karena namanya harta itu, misalnya kalau bentuknya uang, kira-kira bisa dimakan nggak? Nggak, kan nggak mungkin ya. Kalau harta itu bentuknya mobil, bentuknya rumah, kan nggak bisa dimakan. Ya. Nah, tapi Allah menggunakan kalimat makan ini adalah menunjukkan bahwa memang manusia itu memiliki kebutuhan pokok makan. Sehingga di sini Allah mengingatkan kepada kita, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kalian memakan harta orang lain, ya, memakan harta saudaramu bil batil, dengan cara yang tidak benar. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, kalau kita baca di dalam tafsirnya ini adalah sebagaimana Ibnu Abbas radhiyallahu an, ya, seorang sahabat ahli tafsir, beliau menjelaskan tentang ayat ini, hadza fir rajuli yakunu alaihi malun wa laysa alaihi fihi bayyinatun fayajhadu al-mal wa yukhasimu ila al-hukam wa huwa ya'rifu anna al-haqqa alaihi wa huwa ya'lamu annahu athimun akilul haram. Jadi ayat ini turun berkaitan dengan orang, ya, seorang laki-laki yang dia ini tidak memiliki harta, ya, tidak punya harta, ya, juga tidak punya pekerjaan, tetapi dia mengambil harta temannya, harta orang lain ini, ya, dengan cara yang tidak benar, dengan cara menipu, dengan cara, ya, berdusta, dengan cara bahkan mencuri. Tetapi harta yang diambil ini adalah harta yang diakui miliknya. Jadi di dalam kisah ini disebutkan bahwa ada orang yang memberikan hutang, ya, memberikan hutang. Nah, orang yang hutang ini pada saat ditagih dia tidak mau membayar. Dengan alasan apa? Dengan alasan dia tidak punya bukti, ya. Dia tidak punya bukti. Nah, kan biasa kalau ditagih itu, ya, alasannya apa Pak? Ya, alasannya mesti ya, ada saja alasannya kalau ditagih, ya. Pas hutang banyak ditagih ada alasan. Tapi kalau ada bukti tidak masalah, bisa dituntut kan. Nah, di dalam riwayat ini disebutkan bahwa orang yang dihutangi tadi tidak mau membayar karena yang menagih itu tidak ada bukti. Nah, sehingga orang yang dihutangi tadi itu mengatakan, mari kita naik ke pengadilan, ya. Karena nggak punya bukti. Dia ingin memiliki harta ini dengan cara yang batil. Karena sudah tahu tidak ada buktinya, pasti dia akan menang nanti di pengadilan itu. Nah,
Nah, ini cara-cara seperti inilah. Cara-cara yang seperti ini cara-cara yang hari ini banyak terjadi. Dan ini sangat dilarang di dalam Islam. Bahkan ya, para ulama sepakat di sini haram hukumnya. Karena apa? Karena dia akan menggunakan harta atau memakan harta orang lain, dan harta itu adalah harta saudaranya. Karena di sini menggunakan amwalakum. Amwalakum itu kalau diartikan hartamu. Nah, kalau kamu memakan harta saudaramu, itu sama saja kamu memakan hartamu sendiri dengan cara yang batil. Mereka berusaha, dengan usahanya Allah memberikan rezeki kepada dia, memberikan harta, ya, tidak seperti yang kita miliki. Kemudian kita mengambilnya dengan cara yang tidak baik, dengan cara yang batil. Bahkan kita tahu kalau itu berdosa, tetapi kita kuatkan untuk apa? Untuk berangkat ke pengadilan bahwa ini adalah hak saya. Pasti orang yang memiliki harta sebenarnya tadi kalah di dalam pengadilan. Nah, ini memakan harta saudaranya dengan cara yang batil. Ada rombong nganggur misalnya, ya, rombong nganggur tahu-tahu dipakai, ya, dipakai. Nanti pemiliknya datang, pemiliknya ini seakan-akan dia tidak pernah memiliki tempat itu atau ya, apa yang sudah dipakai ini. Nah, sementara orang yang memiliki ini punya hak, tetapi dia menggunakannya tanpa izin, ya, sudah dipakai bertahun-tahun, ya, atau rumah atau tanah yang kosong dan sebagainya. Nah, disinilah kita harus berhati-hati, karena di dalam ayat ini juga disebutkan An Abdurrahman bin Zaid bin Aslam annahum qalu la takhasam wa anta ta'lamu annaka zalim. Ya, di dalam tafsir ini juga disebutkan dari Qatadah, As-Sadju wa Muqatil dan para mufassir yang lainnya, jangan engkau berbuat dosa wa anta ta'lamu annaka zalim, sementara kamu itu tahu kamu itu berbuat zalim. Nah, kalau kita kembali kepada ayat-ayat sebelumnya, yang seperti ini adalah kelakuan atau tingkah laku orang Yahudi, ya. Mereka sudah tahu kebenaran, mereka sudah tahu melakukan dosa, mereka sudah tahu melakukan maksiat, tapi mereka tetap saja melanggar. Hal ini sangat terkait erat dengan perilaku-perilaku orang Yahudi. Maka seorang Muslim, dia tidak akan mungkin melakukan kezaliman demi kezaliman, ya, yang dia sudah tahu bahwa apa yang dilakukan itu adalah perbuatan dosa. Waqad warada fi sahihaini an Ummu Salamah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Di dalam hadis sahih disebutkan dari Ummu Salamah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala innama ana bashar." Sungguh aku ini adalah seorang manusia biasa. Wa inna ma ya'tini al-khasmu, dan kadang-kadang datang kepadaku ini orang yang mengadu tentang permasalahan-permasalahan. Dan permasalahan-permasalahan yang disampaikan itu ada yang memang sengaja dia ingin supaya membenarkan dirinya meskipun dia melakukan dosa. Fala'alla ba'dukum ayyakuna alhana bihujjatihi min ba'd. Maka Rasulullah bersabda, ya, maka hendaknya dari kalian itu memiliki hujjah, memiliki alasan-alasan yang kuat. Karena selaku qadhi, selaku seorang hakim, dia hanya memutuskan sesuai dengan apa yang dilihat, apa yang dilihat, apa yang dilaporkan, kan begitu, ya. Maka hendaknya dia memiliki hujah yang kuat. Si pelapor misalnya melaporkan, ya, sebuah kasus,
Dia tentu memiliki hujah yang kuat. Yang dilaporkan juga begitu. Dia akan membela, ya, menggunakan pembelaannya. Ada replik, ada duplik, ya. Ya, kalau di pengadilan hari ini seperti itu. Rasulullah bersabda, silakan kalian menggunakan hujjah. Apa yang kalian miliki, ya, untuk menguatkan hujjah kalian. Faqdilahu dan aku akan menghukumi sesuai dengan apa yang nampak, apa yang terlihat. Faman qadaitu lahu bihaqqin fa inna ma hiya qit'atun min nar falyahmilha au liyadarha. Maka barang siapa yang telah aku berikan, ya, keputusan, ya, sebuah hukum kepadanya. Jadi Rasulullah bersabda, fa inna ma hiya qit'atun minan nar. Maka kalau sudah keputusan itu diberikan, apabila tidak adil, maka dia telah memberikan potongan qit'atun minan nar, potongan dari neraka. Jadi hakim ini, Pak, sangat memiliki posisi yang sangat rawan. Qit'atun minan nar. Karena apa? Di dalam sebuah hadis disebutkan al-qudhatu salasatun. Yang namanya hakim itu ada 3. Ya. Isnani finnar wa wahidun fil jannah. Ya. 2 di neraka dan hanya 1 di dalam surga. Jadi 2/3 hakim itu tempatnya di mana? Di neraka. Wa wahidun fil jannah. Yang pertama, rajulun arafal haqqu wa yaqda bihi fa huwa fil jannah. Yaitu seorang hakim, dia betul-betul menghakimi, memutuskan perkara dengan benar. Arafal haqqa wa yaqdi bihi. Ya, dia tahu betul-betul ini dalam memiliki bukti-bukti yang otentik, ya, bukti-bukti yang valid. Kemudian dia menghukuminya, memutuskan perkara itu dengan benar. Fa huwa fil jannah. Maka dia di dalam surga. Ya, tapi kalau hari ini ya nggak tahu. Ya. Masuk yang mana? Yang kedua, rajulun arafal haqqa wa lam yaqdi bihi. Yang kedua ini adalah seorang laki-laki, ya, seorang hakim yang dia itu tahu kebenaran walam yakdibi, tapi dia tidak memutuskan dengan berdasarkan kebenaran yang dia ketahui tadi. Kalau sudah pakai fulus, semuanya mulus, ya. Nah, qadhi seperti ini sangat berbahaya. Hakim yang seperti ini terancam bahwa di dalam At-Tabrani yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dan Ibnu Majah, maka orang seperti ini yang sudah tahu bukti-bukti yang benar, tapi dia tidak memutuskan perkara berdasarkan bukti-bukti tersebut, dia dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Naudzubillah tsumma naudzubillah min dzalik. Jadi hati-hati, Pak, ya. Sekarang kalau orang itu sudah tahu, ya, yang mana yang benar, yang mana yang salah, tapi diputuskan dengan perkara-perkara yang memuaskan, ya. Artinya apa? Sudah tahu perbuatan dolimnya, sudah tahu perbuatan jahatnya, tapi diputuskan dengan keputusan-keputusan yang menguntungkan hakimnya. Ini adalah, ya, hakim yang diancam oleh Allah masuk ke dalam neraka. Perkara-perkara yang kecil misalnya, yang dilakukan oleh seorang yang mungkin dia tidak punya jabatan, dia tidak punya kedudukan, orang biasa lah, ya, melakukan pencurian, mungkin nyuri ayam atau nyuri sandal, ya, tapi hukumannya bertahun-tahun. Nah, sementara orang yang sudah melakukan korupsi, ya, beberapa hari kemarin itu adalah hari anti korupsi.
Di mana-mana dibahas masalah korupsi dan korupsi yang paling besar di Indonesia. Ya. Ya. Lebih lagi kalau kita mengikuti data-data itu, ya tidak tahu, ya kota mana yang paling besar korupsinya dan siapa. Nah, hal-hal yang seperti ini ternyata ada orang-orang yang memutuskan ketika mereka melakukan perkara-perkara hukum, ya, mereka memutuskan dengan putusan-putusan yang tidak adil. Nah, ini ancamannya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, rajulun arafal haqqa wa lam yaqdi bihi wa jara fil hukmi fa huwa finnar. Orang, ya, seorang hakim yang dia itu tahu bukti-bukti yang benar, kemudian tidak memutuskan dengan perkara-perkara itu, dan bahkan dia menyimpang, maka dia berada di dalam neraka. Naudzubillah tsumma naudzubillah min dzalik, ya. Bapak Ibu yang punya anak yang mungkin jadi hakim dan jaksa, ya. Ya, ini rawan, Pak, ya. Rawan. Artinya apa? Kalau kita ingin menegakkan satu kebenaran, bukti-bukti yang benar hari ini itu bisa dihilangkan dengan apa? Dengan rasuah. Apa itu rasuah? Suap, ya. Yaitu pemberian yang dilakukan, ya, untuk meluluhkan hati seorang hakim. Untuk apa? Membuat perkara-perkara itu menjadi mudah, meskipun dia tahu itu salah. Ini rasuah. Nah, rasuah ini berbahaya karena apa? Rasulullah SAW bersabda, ar-rashi wal murtashi war raisi finnar. Orang yang melakukan suap, orang yang menerima suap, dan orang yang menjadi perantara suap, di mana tempatnya? Finnar, di neraka. Naudzubillah tsumma naudzubillah min dzalik, ya. Mau daftar jadi polisi, suap. Mau daftar jadi dokter, mau daftar jadi pegawai negeri, semuanya suap, ya. Mau jadi takmir masjid, jadi takmir masjid loh, suap, ya. Ngene apa mboten? Ketika ditanya, loh kok kenapa melakukan suap? Ya memang tradisinya seperti itu, Apalagi kita ingin mendapatkan jabatan, ya. Sebagaimana, ya, kalau kita mendengarkan orasi-orasi para petinggi-petinggi itu, bahkan tidak bisa meraih jabatan-jabatan itu kecuali sekian T, ya. Kalau kita ini paling mampu 2M, ya. Maaf Mas, ya. Maaf Mas itu 2M. Maaf Mas. Nah. Jadi memang ini adalah sebuah tradisi yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak memiliki akhlak, tidak memiliki iman, tidak memiliki pemahaman tentang Islam. Kalau sudah seperti ini, maka keadaan sebuah bangsa atau sebuah masyarakat kalau sudah terbiasa melakukan akhlak yang kurang baik seperti ini, tunggulah kehancurannya. Sebagaimana seorang penyair, ya, Imam Ahmad Syauqi itu mengatakan, innamal umamu al-akhlaqu ma baqiyat. Fa inhum dhahabat akhlaquhum dhahabu, ya. Sebuah bangsa itu ditentukan dari akhlak masyarakatnya. Apabila akhlak mereka hilang, dhahabu, maka negeri itu, sebuah bangsa itu akan hancur. Oleh karena itu Rasulullah diutus di muka bumi ini, beliau bersabda, bu'ithtu liutammima
makarimal akhlak. Aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini adalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Sehingga akhlak ini adalah prioritas utama. Beberapa waktu yang lalu ada seorang ulama yang mengajak kita untuk revolusi, ya. Tapi revolusi apa? Revolusi akhlak. Bukan revolusi mental. Ada yang satu menggaungkan revolusi akhlak, yang satu menggaungkan revolusi mental, ya. Kalau revolusi mental ini karena mentalnya sudah rusak, ya. Nah, kalau akhlak ini membangun akhlak sebagaimana yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, kana khuluquhul Quran. Kembali kepada akhlak, maka akhlak seorang muslim itu di dalam Al-Quran disebutkan bahwa akhlak Rasulullah SAW adalah akhlaknya sesuai dengan Al-Quran. Kana khuluquhul Quran. Jadi kembali kepada Al-Quran. Kalau bangsa ini ingin maju, kalau masyarakat ini ingin kuat, maka harus memiliki akhlak yang baik. Bagaimana akhlak yang baik itu? Kana khuluquhul Quran, yaitu kembali kepada Al-Quran. Ya. Maka kalau seorang muslim tidak paham Quran, tidak tahu isi Al-Quran, bahkan tidak pernah, ya, bahkan tidak bisa membaca Al-Quran, ini ya, yang harus diperbaiki. Kenapa? Karena akhlak ini adalah satu pondasi yang penting, ya, yang membangun masyarakat kuat, ya, menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, itu adalah karena akhlaknya baik. Maka di dalam ayat ini kita belajar salah satu akhlak seorang muslim itu adalah dia tidak memakan atau tidak menggunakan harta saudaranya dengan cara yang batil. Meskipun misalnya teman kita ini punya sepeda motor, ya kuncinya selalu menempel di sepeda motor, ya, tanpa izin, tanpa kita beritahu, tanpa kita ya ngasih tahu pemiliknya, kita pakai gitu aja. Maka ini juga sesuatu yang diharamkan di dalam Islam, tidak boleh, ya. Bagaimana kalau dia ini merasa kehilangan? Wah, sepeda motorku dicuri, ya. Padahal hanya dibawa, ya. Meskipun nanti dikembalikan. Nah, itu berarti tidak mencuri, tapi apa, dalam Islam itu namanya ghosab, ya. Memakai tanpa izin pemiliknya, itu namanya ghosab, dan itu tidak boleh. Apalagi sampai mencuri. Apalagi sampai mengaku-ngakui itu barang miliknya, padahal sudah tahu itu bukan miliknya dan itu adalah perbuatan dosa, tapi itu bahkan dibawa ke ranah pengadilan. Rumah saya ini bersertifikat resmi dari orang tua, padahal itu bukan rumahnya. Coba, karena dia tahu orang pemiliknya tidak punya sertifikat, dan nanti kalau di pengadilan dia pasti menang, pasti menang. Ya, kayak tadi, ya, dia punya hutang, tidak mau bayar hutang, kenapa? Karena nggak ditulis, karena ada bukti hutangnya, padahal hutangnya 100 juta. Kapan aku hutang? Bukti ini. Makanya dalam Islam itu idza tadayantum bidainin faktubu. Kalau kamu melakukan transaksi, ya, melakukan hutang piutang, maka tulislah, catat, ya. Nah, ini penting, ya, ini penting. Meskipun itu adalah sesuatu yang kadangkala kita tidak perhatikan. Wis lah, percaya pada percaya, masa sampean nggak percaya mbek aku sih? Aku lho jamaah zikrullah, ya. Ya, pengajian ya rutin, ya. Insya Allah donatur juga, masa nggak percaya? Utang 100 juta ini mosok, ya, adik tulis-tulisan. Kan gitu, ya, kadang-kala gitu.
Meskipun 100.000 kalau ditulis, dicatat, itu akan menyelamatkan, ya, akan menyelamatkan baik yang dihutangi maupun yang hutang. Karena dosa orang yang berhutang ini, kalau dia tidak melunasi hutangnya, itu akan ditagih nanti sampai di akhirat, ya. Apalagi sampai dia itu menghilangkan bukti-bukti kalau dia hutang, ya. Menghilangkan bukti-bukti sampai seperti itu. Wala taqulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukam. Di sini ada kalimat wa tudlu biha, wa tudlu biha. Nah, ini kalau kita belajar bahasa Arab itu dari kata-kata dari dalwun, ya. Ada yang tahu artinya dalwun? Dalwun itu timba, ya. Nah, di sini kalau dari terjemahan kan membawa, ya, membawa kepada ranah hukum, membawa kepada hakim. Padahal sesuatu yang sudah tahu itu sebuah kezaliman, dia tidak punya, dia nanti pasti akan menang dengan cara-cara yang nakal tadi itu. Nah, di sini Allah menggunakan kalimat watudlu biha ilal hukam, yaitu apa? Tudlu itu di dalam makna bahasa di sini adalah memasukkan ember ke dalam sumur. Jadi dia tidak bisa mengambil langsung, ya. Tidak bisa mengambil sesuatu itu secara langsung. Makanya di sini Allah menggunakan kalimat watudlu, yaitu memasukkan ember ke dalam sumur, ya. Kita itu tidak bisa ngambil air langsung dari sumur kecuali apa, Pak? Menggunakan timba, kan? Nah, itu sama. Orang yang melakukan kedzaliman itu dia tidak bisa langsung mengambil sesuatu itu menjadi miliknya, tapi dia melalui hakim, ya. Hakim ini pun dia apa? Nah, di bawah meja, ya sekarang nggak di bawah meja lagi, Pak, di atas meja, ya, terang-terangan, ya. Nggak di bawah meja lagi, di atas meja. Nah, ini sesuatu yang diharamkan di dalam Islam. Watudlu biha ilal hukam. Jadi dia ini membawa urusan harta ini kepada hakim, ya, perkara-perkara terkait dengan masalah harta ini kepada hakim. Oleh karena itu banyak sekarang itu yang mereka melakukan kedzaliman kepada orang lain, ya, atau memakan harta ini tanpa hak, ya, dengan bantuan hakim. Nah, ini bukan kata saya, Pak, bukan kata saya, Bu, ini kata Al-Quran, ya. Jadi memang ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menekankan dalam ayat ini, jangan sampai kita itu mendolimi saudara kita, memakan hartanya, menggunakan hartanya, atau menghilangkan hartanya sampai kita datang kepada seorang hakim, kepada qadhi, ya, maju ke ranah hukum demi apa? Demi untuk mengambil haknya saudara kita. Naudzubillah tsumma naudzubillah min dzalik. Dan ini banyak terjadi seperti itu. Dan ini di dalam Islam diharamkan, ya, tidak diperbolehkan. Litakulu fariqam min amwalin nasi bil ismi. Jadi betul-betul di sini orang yang mengambil harta saudaranya itu, dia tahu bahwa itu adalah sebuah kedzaliman dan itu adalah perbuatan dosa. Naudzubillah tsumma naudzubillah min dzalik. Maka di dalam sebuah hadis disebutkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, la tazulu qadama ibni abdan yaumal qiyamati min indi rabbi hatta yus'alu an khamsin. Nah, ini, ya, sering disampaikan oleh para dai, ya, para ustadz, bahwa kaki kita
kaki anak Adam tidak akan bergeser nanti pada hari kiamat itu ya. Jadi tidak akan bergeser pada hari kiamat. Apakah nanti kita digeser ke surga atau ke neraka? Ya. Sebelum apa? Kita ditanya tentang 5 perkara. Yang pertama an umrihi fima afna. Tentang umurnya, untuk apa dia gunakan. Jadi umur kita ini Pak nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Umur panjenengan niki digunakan untuk apa? Yang masih muda, yang sudah sepuh, sisa-sisa umur ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sia-siakan umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita hari ini. Jangan kita sia-siakan untuk perbuatan-perbuatan yang sia-sia, yang tidak ada manfaatnya. Maka di dalam kegiatan kita di Masjid Dzikrullah ini 1 pekan sekali ada kajian, ada majelis ilmu, ada taman-taman surga Allah yang dibuka lebar. Itu adalah kesempatan kita untuk menggunakan umur ini tolabul ilmi. Langkah kita dari rumah menuju ke tempat ini menghapuskan dosa yang pertama. Langkahnya jenengan keluar dari rumah dengan niat tolabul ilmi, berangkat menuntut ilmu ke sini, menghapuskan dosa. Semakin jauh dosa-dosa jenengan semakin rontok. Ya. Kemudian semua makhluk Allah di muka bumi ini mendoakan kebaikan untuk panjenengan. Masya Allah ya. Makanya umur ini kita gunakan betul dengan sesuatu yang baik. Ini tolabul ilmi. Belum lagi kita melakukan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Bahkan amalan yang sangat tinggi di dalam Islam itu, para ulama juga mengatakan jihad itu diantaranya adalah tolabul ilmi. Memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala itu harus memiliki ilmu. Bagaimana kita mau memperjuangkan Islam tapi tanpa ilmu? Ya nanti kayak orang-orang yang hari ini melakukan sebuah kerusakan ya, merusak sana sini tanpa ilmu. Masjid dibom, ya. Tempat-tempat ibadah dibom. Padahal dalam perang kondisi perang, Rasulullah sendiri memberikan sebuah nasihat. Ketika kita dalam pertempuran pun jangan sampai menebang pohon, jangan membunuh orang tua, jangan membunuh anak-anak, jangan merusak tempat ibadah. Ya, itu dalam kondisi perang, apalagi tidak dalam kondisi pertempuran. Artinya apa? Di dalam melakukan sebuah amal harus kita dasari dengan ilmu. Maka kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Umur kita gunakan untuk perjuangan. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menulis bahwa seluruh hidup kita gunakan untuk memperjuangkan agama Allah. Pasti akan ada balasannya sekecil apapun, meskipun hanya dengan tolabul ilmi. Masya Allah ya. Tolabul ilmi ini bukan hanya, ini adalah amalan yang besar yang para ulama juga mengatakan ini adalah jihad. Ya. Jihad kita hari ini adalah tolabul ilmi. Man kharaja li tolabil ilmi fahuwa fisabilillah. Kalau orang itu sudah keluar dari rumah kemudian menuju tolabul ilmi, kalau dia meninggal dunia di tengah jalan, maka dia mati syahid. Masya Allah. Karena derajatnya itu seperti orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Tapi kalau kita perang langsung di medan jihad, di medan perang, mati syahid, itu adalah syahid yang paling utama ya. Nah, itu darahnya mengalir pertama kali, semua dosanya dihapuskan ya, dari dosa-dosanya, seluruh dosanya di dalam hidup itu dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dinikahkan dengan 70 bidadari ya, bisa memberikan 70 syafaat kepada keluarga ya, dan kebaikan-kebaikan yang lainnya.
Inilah ya keutamaan. Ini yang pertama. Allah akan menanyakan kepada kita tentang umur. Fi ma'afna, untuk apa kita gunakan umur ini? Ya. Kalau kita masih diberikan oleh Allah kesehatan, ya kita gunakan ya kesehatan kita untuk belajar, untuk memperjuangkan Islam. Dan yang kedua, wa an syababihi fi ma'ablah, ya, yaitu kita akan ditanya oleh Allah tentang apa ketika kita masih muda, untuk apa kita gunakan, untuk apa. Nah, alhamdulillah hari ini, malam ini kita kehadiran banyak pemuda ini ya, muda-muda semuanya ini ya. Pak Tejo ini juga masih pemuda loh ya. Karena kalau menurut WHO itu ya, Badan Kesehatan Dunia itu usia muda itu usia ya 60 tahun ke bawah. Nah, dikategorikan tua itu usia 90 tahun itu baru tua menurut Badan Kesehatan Dunia. Ya, panjenengan usia pinten, Pak? 69, masih muda. Ya. Subhanallah. Rasulullah itu berperang, mulai melaksanakan peperangan ya, demi peperangan di usia 55 ya, dan 60 tahun, 61, 62 ya, karena Rasulullah wafat pada usia 63 tahun. Usia 40 tahun beliau baru mendapatkan wahyu, masih di Mekah. Dakwahnya ya kadang sembunyi-sembunyi ya. Ketika dakwah terang-terangan, Abu Jahal paman-pamannya ini yang justru pertama kali melawan, tabban laka ya Muhammad, celaka kamu wahai Muhammad, apakah untuk ini kamu kumpulkan? Kami dikumpulkan hanya untuk mendengarkan ocehanmu ini ya. Alhamdulillah kita ini beriman, Pak ya. Kalau kita dulu hidupnya juga barengan Abu Jahal ya mungkin ikut Abu Jahal ya, karena memang mereka itu orang-orang yang berkedudukan tinggi, orang yang paling mulia di negeri itu, dan orang pintar ya pintar ngakali ya sehingga menolak ya. Kemudian usia 40 tahun ya, sampai 13 tahun di Mekah, berarti 53 beliau baru hijrah ke Madinah, berarti 54. Masya Allah ya, usia 54 beliau menghadapi peperangan demi peperangan ya, perang Badar, perang Uhud, perang Tabuk, perang Khandaq, dan peperangan yang lainnya. Nah, ini di usia yang tidak seperti anak-anak muda sekarang ini ya, usia 17 tahun sudah encok, boyok ya, asam urat. Kalau dia disuruh ngaji sudah ya lebih senang rebahan, Pak. Rebahan ya, generasi rebahan sekarang ini ya. Padahal dulu para sahabat Rasulullah itu perutnya sispek, Pak ya. Tahu sispek gitu ya, kotak-kotak itu ya. Itu kotak-kotak itu karena apa? Karena ada riwayat yang menyebutkan pada saat ada sahabat itu yang sambatan, ya Rasulullah saya lapar ya Rasulullah ya, adakah makanan? Begitu Rasulullah menundukkan badan gini, ternyata ada batu jatuh, Pak, klodak. Apa itu ya Rasulullah? Dibuka, saya juga hari ini tidak makan sehingga saya ganjal perut saya ini dengan batu. Coba ya, itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengajarkan kepada kita ya. Bukan berarti Rasulullah itu tidak bisa makan enak, tidak bisa seperti raja. Bahkan kekayaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu melebihi raja-raja di seluruh dunia ini kalau beliau mau. Tapi begitulah kita diajarkan Rasulullah ya, untuk hidup mulia ya.
Kalau orang kafir itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala yatamatta'una wa ya'kuluna wa yatamatta'una kama ta'kulul an'am, ya. Mereka hidup senang-senang, makan-makan seperti apa? Yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am, seperti binatang ternak. Itu ya, foya-foya hidupnya, ya. Anak muda sekarang ini kan begini ya, muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Kan nggak tahu surganya siapa ya. Surgane sinten kan ngoten. Nek mbae nggak ada swarga nggih pantes nggih. Tapi memang motonya seperti itu. Mereka merasa bahwa masa muda ini kita harus gunakan dengan enjoy. Happy ya. Happy. Muda foya-foya. Nanti tua kaya raya. Lah bagaimana bisa kaya wong mudanya aja ndak kerja. Ya, wong kerjaannya foya-foya ya, mabuk-mabukan, narkoba, rebahan ya. Ya. Nah, ini akhirnya apa? Akhirnya otaknya menjadi otak kriminal. Hati-hati. Hari kiamat kaki kita tidak akan bergeser sampai kita ditanya masa muda kita untuk apa? Nah ini hati-hati ya. Yang pertama tadi apa? Tentang umur, untuk apa digunakan ya. Tentang masa muda ya. Jadi masa muda itu bukan berarti kita belum usia 50 tahun ini ya. Atau usia 50 tahun itu bukan anak muda ya. Jadi masa muda ini selama kita diberikan oleh Allah kesehatan, masih diberikan kesempatan, ya kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Nah ini. Yang ketiga, nanti juga akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, wa an malihi min aina iktasaba. Nah, ini terkait dengan pembahasan ayat ini. Allah akan bertanya kepada kita, menanyakan kepada kita tentang min aina iktasaba, tentang harta. Dari mana kita dapatkan? Nah, ini paling penting. Tadi Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita wala taqulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukam litakulu fariqam min amwalin nasi bil ismi wa antum ta'lamun. Allah mengingatkan, jangan kamu memakan harta saudaramu dengan cara yang batil, terus kamu datang kepada hakim dan kamu makan harta temanmu itu, saudaramu itu dengan cara yang dosa ya, perbuatan dosa, tapi kamu mengetahuinya. Maka di sini kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dari mana hartamu? Kalau dari harta yang batil, kalau dari harta yang haram, Rasulullah mengingatkan kepada kita. Ya. Maka daging kita yang tumbuh dari hasil makan makanan yang haram, maka Rasulullah bersabda, fannaru aulabi. Tempat yang layak untuk orang yang dagingnya tumbuh dari makanan-makanan yang haram, itu tempat yang layak adalah di neraka. Naudzubillah tsumma naudzubillah min dzalik. Maka hati-hati kita mendapatkan harta ini, jangan sampai kita mendapatkannya dari perbuatan dolim yang kita lakukan. Batil di sini, ya, di dalam ayat ini itu bisa saja dengan apa? Mencuri. Ya, kalau mencuri jelas Pak, ini adalah perbuatan yang haram. Bisa saja menipu, ya, menipu untuk mendapatkan harta itu. Orang sekarang banyak menipu, ya, menipu online, offline, ya. Berapa banyak sekarang itu laporan-laporan yang dilakukan oleh masyarakat karena apa? Karena merasa ketipu, ya, ditipu oleh apa namanya online shop itu, atau ditipu oleh temannya sendiri, oleh kawannya sendiri. Nah, penipuan-penipuan seperti ini adalah karena memang dia ingin mendapatkan harta dari
orang lain dengan hasil menipu. Nah, ini haram, tidak boleh. Ya. Menipu, berdusta, atau menjual sesuatu yang haram, menjual khamr, ya, menjual minuman keras, atau menjual narkoba. Naudzubillah summa naudzubillah min dzalik. Hasil dari jual narkoba ini itu sesuatu yang haram. Loh Ustadz, uangnya kan tidak haram ini. Yang haram kan narkobanya, masa uangnya haram? Jadi dia melakukan hal-hal yang seperti itu untuk menipu, ya. Saya juga melakukan transaksi ya di daerah sebelah itu saya gunakan untuk sodako, bangun masjid, infak ke pondok, nyumbang Al-Quran, ya. Masa haram? Ya. Yang haram kan pelacurannya, proses. Ya. Nah, hal-hal yang seperti ini kan sudah kita pelajari, ya. Makan makanan yang haram dari hasil yang haram, maka Rasulullah mengingatkan kepada kita, mencontohkan ada seorang musafir, bajunya compang-camping, ya, rambutnya kusut, ya, kemudian kakinya berdebu, kemudian dia, ya, dalam kondisi najis dan lain sebagainya, ya, mat'amuhu haram, wasyarabuhu haram, makanannya haram, minumannya juga haram, pakaiannya juga dihasilkan dari haram. Apa kata Rasulullah? Kira-kira doa orang seperti ini dikabulkan oleh Allah apa tidak? Tidak mungkin, ya. Maka seperti halnya kita akan ditanya oleh Allah, dari mana harta yang kamu dapatkan? Membelikan baju anaknya, membelikan susu anaknya, membelikan makan dan minum anaknya. Maka hati-hati ketika anak kita, istri kita, keluarga kita dagingnya tumbuh dari hasil yang haram, fannaru aulabi, maka tempat yang layak itu ada di dalam neraka. Naudzubillah tsumma naudzubillah, kita berlindung, ya. Maka hati-hati, jangan sampai kita mendapatkan harta ini dari harta yang haram atau hasil mendolimi saudara kita atau memakan harta saudara kita. Kemudian wafima anfaqa, harta itu ditanya oleh Allah dari mana engkau dapatkan, dan setelah kita dapat harta itu kemana kita belanjakan, ya. Jangan-jangan kita ini dikasih oleh Allah, dapat ya rezeki, dapat harta, kita gunakan untuk foya-foya, ya, minum-minuman, ya, narkoba dan sebagainya, ya. Atau kita belanjakan, kita infakkan untuk kepentingan umat, ya. Kita infak untuk pembangunan masjid, untuk pembangunan madrasah, pembangunan pondok pesantren, untuk membantu anak-anak yatim, ya, untuk melakukan, ya, sosial, berbagai macam kebaikan-kebaikan. Nah, ini ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, wa madza amila fima alima, dan apa yang kamu kerjakan setelah kamu mendapatkan ilmu yang selama ini kita belajar, baik di majelis-majelis taklim, baik di madrasah-madrasah, di pesantren-pesantren, ya, di kajian-kajian online maupun offline. Apa yang sudah kita kerjakan? Maka di dalam nasihat Imam Al-Ghazali, ya, di dalam kitab Ayyuhal Walad, wahai anakku, ya, wahai santriku, wahai putraku, di dalam kitab Ayyuhal Walad itu sangat bagus sekali, di mana Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, beliau menasihatkan kepada kita, bagi para penuntut ilmu, ilmumu itu tidak ada gunanya sama sekali kalau ilmumu itu tidak engkau praktekkan, tidak diamalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Dan ilmu inilah yang akan bermanfaat kelak ketika setelah meninggal dunia. Jadi kitab Ayyuhal Walad ini ditulis oleh Imam Ghazali karena ada seorang murid, ya, seorang murid, dan muridnya ini
tidak apa namanya, tidak diketahui namanya. Jadi ada ya, muridnya ini yang tidak diketahui namanya sampai hari ini, tapi dia menanyakan. Dia sudah belajar berbagai macam ilmu, berbagai macam disiplin ilmu, akidah, fikih, bahasa Arab, semua ilmu sudah dipelajari. Tapi kenapa saya ini kok tidak tenang? Saya ingin mendapatkan nasihat dari imam. Maka nasihatnya sederhana, yaitu nasihatnya adalah ketika kamu sudah mendapatkan ilmu, jangan sampai ilmu yang kamu dapatkan itu tidak kamu amalkan. Karena ilmu yang kamu amalkan inilah yang menjadi apa? Amal jariah. Ya. Anak Adam ini semua akan mati, manusia akan mati, in qata'a amaluhu illa min salasin. Semua amalnya terputus kecuali 3, shadaqatun jariyatun au ilmun yuntafa'u bihi. Nah, inilah ilmu jariah. Ilmu yang kita amalkan ini menjadi ilmu yang terus pahalanya mengalir. Tapi kalau ilmu itu kita pelajari sampai stres, nah ini bukan jadi amal jariah, Pak, ya. Tapi apa? Ilmu yang berbahaya. Ya. Kan banyak toh ilmu-ilmu yang dipelajari sampai ikut training 5 juta, 500 juta ya. Tapi tidak ada hasilnya. Sudah dunianya tidak ada hasilnya, akhiratnya tidak mendapatkan apa-apa. Maka ilmu yang namanya ilmu jariah itu adalah ilmu yang akan bermanfaat ketika kita meninggal dunia, ya, menjadi penerang di alam kubur. Ini adalah ilmu yang sangat bermanfaat, ilmu yuntafa'u bihi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah nasihat dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang mana kita harus perhatikan. Kita gunakan untuk apa umur kita yang kita hari ini ya diberikan oleh Allah umur panjang, ya mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah kesehatan, umur panjang, rezekinya lancar dan husnul khotimah. Amin. Kita gunakan sebaik-baiknya ya, dan juga umur kita, kemudian harta kita dan ilmu kita. Ya, jadi 4 ini, umur, harta, ya, dan apa? Amal, ya. Kemudian ilmu. Ini harus kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Dan yang terakhir adalah kita betul-betul berhati-hati untuk tidak memakan harta saudara kita dengan cara yang batil. Ya, kita usahakan betul mencari harta ini dengan harta yang halal. Ini sudah kita kaji beberapa waktu yang lalu ya, bagaimana kulu washrobu, makan minumlah kalian dengan cara yang thayyib ya, halalan thayyibah ya. Halal dan thayyib itu sudah kita jelaskan beberapa waktu yang lalu. Sehingga apa? Makanan kita halal, minuman kita halal, dan doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa terus-menerus berdoa dan berdoa. Karena doa-doa kita itu pasti dikabulkan. Jangan sampai kita menyerah. Saya sudah berdoa Ustaz bertahun-tahun pengen punya rumah tapi nggak dikabulkan oleh Allah. Jangan sampai seperti itu. Karena apa? Karena itu akan membuka pintu setan. Berdoa itu pasti dikabulkan oleh Allah. Yang pertama dikabulkan langsung. Yang kedua yudakhiru fil jannah, disimpan oleh Allah di surga. Yang ketiga apa? Allah gantikan dengan apa? Allah menyelamatkan kita dari berbagai macam musibah. Jadi doa-doa kita itu Pak, ya, doa-doa kita ini Bapak Ibu akan menjadi penghalang dari berbagai macam musibah. Ya, jadi kalau kita sering berdoa kepada Allah, sering memohon kepada Allah, fa insyaallah Allah akan menyelamatkan kita. Allah akan menjaga kita, Allah akan melindungi kita. Ya, ini sekaligus merefresh ya, mengulang dari materi kemarin terkait dengan masalah doa.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kajian kita pada malam hari ini bermanfaat dan menjadi amal jariah, bisa melaksanakan di dalam kehidupan kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup kajian kita dengan membaca hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Aku qouli hadza wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.